Oke guys, pagi hari ini ada servisan 2 jam tangan ini ganti baterai kayaknya guys. Ya inilah perjuangan seorang ayah dalam mengais rezeki dari suku cara gitu. Karena sebagai seorang tukang servis jam tangan seperti saya ini ya servis jam tangan gitu. Sebelumnya kita cek dulu adakah kerusakan, kita cek dulu di sini krono. Berat banget ini guys. Ini customer lihat ya, ini berat tak tali. Ini saat diputar tuh ada bunyi tek tek gitu. Ini lagi. Kok kalian justru ini baru jam tak. Aduh. Aduh guys, ini kayaknya rusak ini. Ini kayaknya rusak ini, customer lihat ya guys ya. Kalau saya itu langsung tak kasih tahu. Cara servisnya bagaimana juga kasih tahu biar tidak ada dusta di antara kita. Ini enggak apa-apa. Oke, untuk yang ini enggak ada kendala kayaknya. Aku mau buka yang ini dulu. Ini banyak banget servisannya ini guys. Yang nanti antri itu masih banyak di sini. Aduh, apa ini ada yang jatuh juga. Jadi seperti inilah perjuangan seorang ayah gitu. Kerja keras menyervis jam tangan gitu. Ini termasuk bagian kerja keras gitu. Soalnya saya tidak bisa apa itu. Jadi kuli bangunan ya nggak kuat. Kalau sekalian nggak kuat ya nggak bisa jadi tukang bangunan juga nggak bisa. Tuh bisanya jadi tukang maido gitu. Kayaknya nggak apa-apa sih. Wah, ini baterainya juga habis. Sebentar, ambil baterai dulu guys. Meskipun cuma duduk-duduk begini itu capek banget loh guys, capek banget duduk-duduk begini. Setiap hari duduk-duduk begini, capeknya guys, luar biasa gitu guys. Aku sukanya itu kerja berpetualang, namun kesempatannya ya cuma di sini duduk-duduk ini. Ini juga mati kayaknya ini. Mati ini guys. Ini mati guys. Buang baterainya. Gak mau dia guys. Atau ini dulu, seperti ini dulu guys. Nah, ini berubah ke 23. Oke, kita susun ulang dulu sebelum kita menyervisnya. Ini apa ini? Aku tuh lihat mesinnya tuh masih bagus ini. Itu seharusnya bisa. Nah, kalau nggak bisa itu bagaimana? Kita bisa pisahkan gitu. Namanya juga tenaga ahli serba bisa ini guys. Harus bisa pisahkan. Nggak bisa, tidak bisa pisahkan.
atur dulu guys, atur ulang jarumnya, baterainya murah kalau di saya 10.000 sama masangnya enak guys. Gitu, modalnya itu satu pak itu 10.000. Namun kalau misalkan teman-teman jadi tukang servis kayak saya ini, umumnya jualnya itu 10.000 itu sama masangnya gitu. Yang mahal adalah jasa masangnya. Sama nyervis kayak gini guys, aduh. Tembus guys ini. Alat saya juga, aduh, tembus ini guys. Tapi meskipun dalam kondisi tidak fit sekalipun tuh, sebagai tukang servis yang handal dan profesional, yang amatir, handal profesional tapi yang amatir gitu, itu harus siap siaga, campur-campur biasanya, handal profesional tapi amatir, dian apa piye itu. Oke, kita pasang dulu seperti ini. Cara masangnya jarum tuh seperti itu, harus di posisi 12. Ini kan kalendernya tadi sudah tak sesuaikan. Nanti kalau misalkan ini, oh iya, hidup masih mati. Kalau misalkan ini nanti pukul 12 pas, biar akurat kan, biasanya itu kalender akurat ya, berarti akurat tuh jam 12 kayak gini, itu nanti kalendernya berubah dari 23 seperti ini ke 24. Nah ini 24 gitu, pas tuh akurat jam 12 pas berhenti. Nah untuk kasus-kasus seperti ini gitu, kita nggak perlu apa sih, tenang saja gitu. Kalau bisa tak perbaiki, kalau misalkan nggak bisa ya kita ganti mesin gitu, enak gitu. Sama saya itu enak. Tuh yang saya tukang servis yang jam-jam rusak, yang dekat saja, yang jauh-jauh aku ya nggak mau. Soalnya aku nggak bisa memperkirakan itu kerusakannya di mana, harganya berapa gitu. Kalau cuma foto ini rusak tolong diservis, misalnya kalau dari foto saja atau lewat online, ya nggak bisa diperkirakan rusaknya di mana, nggak tahu. Kalau misalkan aku patok 50.000 belum ongkir ya gitu, gimana? Terus ternyata setelah tak perbaiki itu sampai 100.000, gimana kalian? Gitu yang gak enaknya. Jadi kecuali ini misalkan ongkir saya nanggung, ya tetap ditanggung penyervis gitu. Ongkir saya tanggung gitu, misalkan berapa aja saya siap gitu, oke, tak kerjain, kirim langsung, minta nomor WA bisa. Kalau misalkan belum ya udah usah minta nomor WA dulu. Wush, langsung hidup guys gitu. Mudah, cara servis jam tangan tuh mudah. Kalau dilihat mesinnya masih bagus. Kalau misalkan tukang servis amatir gitu, dilihat mesinnya kok masih bagus, zamannya mati, dia nggak lihat kondisi mesin gitu, asal ganti mesin saja, itu nggak sesuai dengan keservisan jam tangan guys. Dian apa bangsane. Ya namanya juga humor guys ya. Kalau kita sepanang nyervis terus juga nggak enak. Oke, kita kembalikan lagi. Karena tidak sesuai dengan keservisan jam tangan Dian dan pri lainnya gitu. Ini penjual 5 baru berubah kalendernya seperti ini aja guys. Nah itu mudah, cara mudah menghidupkan mesin mati itu seperti itu.
minyaknya kayak gini. Ini minyaknya gitu. Minyak ini belum terjual di pasaran gitu. Kalau misalkan untuk yang beli minyak isi itu ada, tapi nggak seperti yang saya pakai gitu. Itu bisa buktikan apakah teman-teman menggunakan minyak isi yang beli di pasaran itu terus mengikuti cara saya seperti ini gitu, bisa ndak? Nah, kita bisa buktikan di situ. Ini nanti judulnya berarti apa ini? Cara menghidupkan mesin dengan mudah gitu ya guys ya, mesin mati dengan mudah. Jadi judulnya itu tergantung servisnya saya kerusakannya apa, baru tak kasih judul. Aku nggak tahu, nggak pernah menargetkan judul ini itu enggak gitu. Wah, ini juga apa ini, ada kotoran dikit ini guys. Aduh, sebagai tukang servis profesional aku juga menggunakan ini. Fing ya gitu. Fungsinya ya untuk ini. Oh, ini yang kotor. Karena masuk sela-sela tidak bisa. Nah, seperti itu guys. Baru dibersihkan, nanti kotorannya hilang. Aduh, ini tangan saya juga kotor, soalnya habis memproduksi jam tangan aku guys. Ini hanya bisa didapatkan di Jendela Wali tentunya produknya itu. Dari bagian tidak, soalnya itu madiin saya sendiri ya gitu, madiin Jendela Wali. Oke, kenalan dulu kalau yang belum kenal dengan saya, itu nama saya itu Hakul Wali ya, Hakul Wali ya, gitu. Kalau nama saya Sodrun, mungkin channelnya itu juga namanya Jendela Sodrun gitu. Dia keren ya gitu. Nah, ini kayak gini, mati lagi guys. Sebentar maknya. Oke, gak usah banyak-banyak guys. Iya, dia mau Langsung hidup lagi gitu aja, nggak usah repot. Nah gitu, ini sudah hidup terus ini ya gitu, sudah sesuai pengalaman saya, standar Jendela Wali SNJ namanya itu guys. Nah, ini sudah hidup lagi, udah keren, udah siap, udah apa-apain bisa. Namun kalau misalkan dibuka lagi ya, bautnya itu jangan dibuka, dilepas, itu yang hidupin ya yang servis awal. Nah, gitu. Oke, gak ada masalah. Tak senterin dulu kalendernya, dis set, nah satu dis, nah ini udah bisa. Oke, tinggal yang ini guys ya. Ini apa ini kerusakannya, kita bisa lihat di sini ya gitu. Kalau mati berarti mati di sini itu udah. Ini tadi mesinnya krek gitu, kayaknya berat ini kerusakannya ini guys. Ngopi dulu guys. Ayo yang belum ngopi dulu guys. Enak guys.
nikmatnya dari tukang servis itu seperti ini guys. Kok di sini ringan, nah gitu. Oh, berarti tadi itu ininya itu cara nutupnya ini tuh tidak sesuai dengan koakan yang di sini, perumahan penutupnya ini. Ya, ini kan udah perumahannya. Itu tukang servis awal yang mungkin ganti baterai gitu, atau mungkin dari barunya sudah diganti baterai, atau memang dari pabriknya gitu. Itu enggak center sama koakan ini. Selain itu di sini silnya juga hilang. Nah, gitu. Ini yang punya jam tolong diperhatikan, dilihat ini ya, ini. Oke, aku juga ganti seal. Kayaknya ini kita lihat mesinnya juga nggak ada kerusakan, nah gitu. Jadi mesin sama yang rusak sama tidak itu sebenarnya bisa dilihat dengan kasat mata seperti ini. Gitu. Nggak ada unsur-unsur yang aneh-aneh, itu nggak ada. Di sini kita berbicara logis gitu, sesuai visi dan misi saya, itu dia. Jangan Anda memikirkan memiliki pola pikir yang nalar gitu, yang nggak nalar-nalar ditinggal gitu. Siap, tinggal tarik begini aja, sit, ini gitu, enak. Ini yang lagi tren apa ini guys? Lagi tren ini, yang lagi jadi sorotan ini. Ini nampaknya itu nama Agus ya, nama Agus di bulan ini itu bulan November ini tuh sedang tidak baik-baik saja namanya ini. Nama Agus itu. Ini aku mana? Oh ini. Itu sedang tidak baik-baik saja itu. Ada Agus Buta, itu Agus Buta yang kasusnya sama Teh Novi ya gitu. Sama Agus Buntung, orang Buntung tapi punya kelebihan, pintar bersilat lidah itu. Hipnoselingnya bagus, bisa memiliki kasus penyabulan gitu. Biar buntung tapi jos dia ya, gitu. Hipnoselingnya itu bagus gitu. Lalu yang ketiga ini adalah Agus Miftah sama Agus Samsudin, itu udah Agus Miftah ini. Sudah ini hidup terus pokoknya. Ketiga ini Agus Miftah yang baru sama itu. Oh ini mati lagi nih. Yang populer dengan es teh ya, bapak penjual es teh, Bapak Asongan gitu, yang lagi viral dan tren ini. Ini banyak sumbangan-sumbangan yang mengucur deras ke rumahnya Bapak Son Haji itu, yang pelaku penjual asongan es teh itu ya. Kenapa yang dikasih bantuan kok cuma Pak Son Haji aja, sedangkan pedagang lain tidak gitu. Padahal kan yang lebih parah nasibnya kan banyak gitu. Tapi kenapa Pak Son Haji aja gitu. Dan rata-rata penyumbangnya tuh kalangan elit dan kalangan artis ya, apalagi artis-artis konten kreator seperti saya ini ya gitu. Kalau saya sih belum seperti mereka gitu, masih sangat di bawah jauh gitu. Jadi aku nggak mau nyumbang. Itu ada visi dan misi lain gitu. Untuk dari dia menyumbang itu punya visi dan misi lain. Visi misinya apa? Karena yang lagi tren adalah Bapak Son Haji, jadi para selebriti maupun apa itu artis atau public figure lainnya itu berbondong-bondong memberi sedekah ke dia, itu juga mengangkat namanya gitu, tersorot. Saya bersedekah sama ini, itu tersorot. Kalau misalkan dia bersedekah sama orang lain, dia nggak bakal tersorot lah di situ. Akhirnya yang mendapatkan cuma kasus pembulian dari Agus Miftah itu
dia menjadi miliarder. Kabarnya seperti itu gitu. Seperti Salim Willy yang konten kreator uang itu kan ngasih berapa ratus juta gitu. Gitu. Jadi dia tersorot, ada imbal baliknya, dia memberi sedekah, dia menaikkan popularitasnya. Seperti ini aja cara menghidupkan mesin mati menjadi dengan mudah gitu. Seperti ini aja, nggak perlu repot-repot gitu guys. Gitu. Kalau pertama dulu aku agak kaget dulu sama Agus Miftah itu kan, waktu apa ya, menuntun lah, memaafkan apa itu Deddy Corbuzier ya itu. Aku kaget. Loh, padahal auranya ya. Padahal kalau di saya itu kayak tukang jaran, misalnya Pak Kusir kuda gitu. Pak Kusir kuda gitu. Dia auranya itu seperti kusir kuda, namun dia seorang praktisi, dukun dan juga kiai kan, itu Agus Miftah itu seperti itu. Ya mempunyai fans banyak ya kiai lah, dia kan dai, seorang dai, sering berdakwah di mana gitu. Namun juga ya gitu. Dia memasang tarif mahal gitu, itu bukan ya dai sih, nama mau diapa-apain dai ya tetap dai, tapi tarifnya mahal kan itu. Tarifnya mahal ratusan juta. Tergantung siapa yang undang juga. Kadang mengundang kalangan bawah hanya untuk popularitas, kalangan atas ya minta tarif mahal gitu kan, pernah ada. Dia mau disamain berdua nggak mau, lalu dikasih sama pengusaha itu, ceritanya kayak gitu. Dia minta tarif lebih gitu. Aku nggak mau kalau disamain sama Biduang nyanyi 5 lagu aku berapa jam gitu, langsung lebih gitu. Dia populer karena dia berhubungan, populernya dulu kayaknya waktu dia apa itu membeat apa sih, Deddy Corbuzier sih gitu kan, masuk Islam itu mulai populernya dia. Ya kalau kita mau jadi terkenal ya harus berhubungan dengan orang yang terkenal lah, seperti gitu, seperti artis-artis ya gitu, nanti terangkat jadi orang terkenal. Kalau aku nggak mau terkenal, cukup di sini aja, karena aku pemain belakang layar, maunya seperti itu. Cita-citaku tuh seperti itu, pemain belakang layar. Nah seperti ini udah bisa atur. Ini jam berapa ini bu? Wah dia lagi masak ini, istri saya ini bro. Cara ngaturnya ini berapa, ini jam berapa sih guys? Aku nggak punya jam ini, nggak bawa jam. Jumat 9, 10, 11 13 ya, tanggal 13 ya. Ini berarti gitu, diatur dulu. Nah ini berarti gini, ini kan Jumat, itu sudah 2 berarti nggak hidup. Ini pukul 9 lebih 11, sebetulnya tanggalnya aku lupa, tanggal 13, tinggal narik tanggalnya saja, ngatur harinya gitu. Nah, free day tanggal 13, 12, 13. Nah ini, nah gitu aja. Yang ini juga sama. Oh ini nampaknya harus dikorek lebih dalam, ini mati lagi guys. Nah, gitu. Ini kalau tak congkel aku takutnya ini harus buka gini dulu. Tadi dikasih penutup asal-asalan dari tukang service jam itu, mungkin kendalanya itu tadi nutupnya nggak center gitu, bukanya jadi dia ditutup asal-asalan. Nah gitu, itu alasannya itu seperti itu ya. Saya anggap dia itu jago lah.
Ini kan tadi ada kerak sedikit di situ bagian itu. Gitu, seperti ini aja. Kita ini kan dulu. Lalu tinggal kita hidupkan. Nah itu ibarat mesin tuh dia sedang tidur, kita bangunkan. Weh bangun gitu, bangun. Akhirnya mesinnya bangun guys, gitu. Namun kayak gini tuh harus tahu selahnya gitu. Diuji sampai 1 jam lebih gitu. Kalau masih hidup ya dia akan lewat terus. Tapi harus tahu selahnya, tidak asal gitu aja. Selahnya itu harus nempel antara sumber tenaga baterainya itu harus nempel. Gitu aja. Kan biasanya nggak hidup tuh gara-gara nggak nempel atau terkena karat tadi. Ini tutupnya mana? Oh ini. Ya kembali ke Agus Miftah tadi gitu. Kabarnya juga dia mengklaim nasabnya siapa gitu. Sebenarnya nggak boleh gitu. Yang bukan nasabnya lalu diklaim nasabnya, itu kan Agus Miftah itu nggak boleh seperti itu. Tapi nggak nasab itu nggak penting guys. Kalau menurut kebanyakan orang dan termasuk saya gitu, orang-orang yang seperti saya, kalau seperti kalian mungkin beda. Itu aku nggak perlu kamu dari turunan siapa gitu, itu nggak penting. Yang penting kamu siapa dan kontribusi kamu dengan saya itu apa, dengan kami gitu. Sudah menyangkut banyak orang, berarti dengan kami itu apa gitu. Nah seperti itu. Kalau ini contohnya dari Mbah Gus Dur, bukan berarti saya Gus Durian, bukan ya, tapi contohnya itu di situ. Itu kalangan disegani, semua kalangan Hindu, Buddha, Kristen, semua agama itu kan dia tokoh religi sih. Jadi dia memang berkecimpung di dunia agamis kan. Jadi semua religi itu mengagumi dia. Dia tidak mendikotomikan suatu agama, tidak. Bagi dia itu sama, semua itu sama gitu. Nggak ada siapa aku siapa kamu, nggak ada seperti itu. Setelah nggak ada seperti itu. Dalam ceramahnya tuh menjelek-jelekan kalau orang Kristen, orang Hindu, orang begini, nggak pernah seperti itu. Itulah hebatnya Mbah Gus Dur gitu. Dia mengklaim, dia merangkul semuanya gitu. Tidak pernah jelekin seperti itu. Jadi semua religi itu hormat sama dia karena dia hormat sama semua religi. Nah logikanya tuh di situ. Semoga ini sahabat Jadilah Wali itu bisa meniru teladan dari orang-orang public figure seperti itu. Gitu. Terus tanggal 13 ya. Ini Agus Miftah kayaknya kan pernah diangkat menjadi menteri apa itu oleh Prabowo, dan sekarang kemungkinan sih meskipun ada unsur paksaan, tapi kemungkinan sih dikasih tahu karena ini dapat menurunkan stabilitas Prabowo dalam pemilu yang akan datang, karena planning Prabowo mesti kan harus paling enggak kan 2 periode gitu kan, seperti itu. Mungkin itu politiknya gitu, tapi aku orang golput, sekali lagi saya orang golput ya. Kalau misalnya ada kasan saya memilih ya
tak kasih tahu gitu loh. Jadi kalau aku di sini sih golput, menilainya tidak harus saya jadi ini membela ini, tidak. Aku membela logika kalau di sini. Visi dan misi itu membela logika. Oke, nantikan materi-materi saya tentunya di channel Jendela Wali.